semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Grace. Kali ini kita akan ngomongin tentang kontrasepsi. Ya, ada berapa macam dan bagaimana cara pemilihan yang tepat, apa fungsinya. Nah, buat kamu yang merasa ini perlu atau kamu sudah berkeluarga tapi belum memilih kontrasepsi apa yang tepat, atau kamu sedang menyusui atau ada penyulit-penyulit yang lain, silahkan simak video ini sampai habis. Berdasarkan rekomendasi yang ada, jadi kontrasepsi itu terbagi beberapa jenis. Sebenarnya fungsi kontrasepsi sendiri ada 3. Yang pertama, untuk mencegah kehamilan. Nah, yang kedua, untuk menjarakkan kehamilan. Nah, yang ketiga adalah fungsi yang lainnya. Yang pertama kita bahas adalah kontrasepsi darurat. Kontrasepsi darurat ini digunakan setelah berhubungan sampai beberapa hari setelah berhubungan tanpa pengaman. Fungsinya adalah mencegah kehamilan tapi sudah terlanjur berhubungan. Kontrasepsi darurat ada 3 jenis utama. Yang pertama kontrasepsi oral, yaitu berupa pil. Yang kedua adalah AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Dan yang ketiga adalah pil progestin dosis tinggi. Berikutnya, jenis kontrasepsi yaitu kontrasepsi hormonal. Berarti dia mengutak-ngatik hormon kita. Saat ini terdapat 20 jenis kontrasepsi hormonal yang disetujui. Berikut adalah beberapa jenis yang tersedia di Indonesia. Yang pertama adalah kontrasepsi dengan progestin, yaitu ada implan, kontrasepsi suntik progestin, dan kontrasepsi pil progestin. Selanjutnya adalah kontrasepsi hormonal kombinasi atau KHK. Ini merupakan isinya ada estrogen dan progestin. Penggunaannya meliputi kontrasepsi pil kombinasi, kontrasepsi hormonal kombinasi transdermal, cincin vagina kontrasepsi kombinasi, dan kontrasepsi suntik kombinasi. Jenis berikutnya adalah AKDR, yaitu alat kontrasepsi dalam rahim. Ini berarti dimasukkan ya ke dalam rahim. Salah satu jenisnya ada TCU Cuprum dari tembaga, ada yang multilot Cuprum 375, dan kontrasepsi intrauterin levonorgestrel. Nah, setelah itu, metode kontrasepsi yang berikutnya adalah metode alami. Ini ya memang sudah dari zaman dahulu kala dilakukan, yaitu coitus interruptus, artinya dibuang di luar. Selain itu, bisa dilakukan dengan menghindari berhubungan di masa subur. Jadi, metode kalender juga. Metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi masa subur dari siklus haid. Nanti di video berikutnya, saya akan jelaskan bagaimana cara mengetahui masa subur, baik itu siklus haid teratur dan siklus haid tidak teratur. Nah, yang berikutnya adalah steril. Sterilisasi ini fungsinya supaya dia mengkat, tidak ada perjumpaan sama sekali lagi antara ovum dan sel sperma. Sterilisasi itu ada untuk pria dan wanita. Jadi ini sifatnya permanen ya. Kalau untuk cowok itu di vasektomi. Ya, di vas deferensnya diikat. Nah, kalau untuk perempuan itu tubektomi, diikat di tubanya. Cara ini dilakukan dengan pembedahan tentunya. Nah, ini adalah hal yang paling ditunggu-tunggu, yaitu kelebihan dan kekurangan masing-masing alat kontrasepsi tersebut. Nah, buat kamu yang penasaran, tetap tonton sampai habis ya. Jadi kan setiap metode kan ada keuntungan dan kerugiannya, dan juga tergantung kebutuhan kita dan apa tujuan kita memakai kontrasepsi tersebut. Kita bahas dari yang pertama itu kontrasepsi barrier ya. Barrier itu artinya menghalangi, jadi tidak ada perjumpaan. Yang kita bahas ialah yang pertama kondom ya. Memang kondom ini fungsinya ada 2 selain untuk kontrasepsi, dan dia juga mencegah infeksi menular seksual seperti HIV dan yang lain-lain. Kekurangan utamanya adalah mempengaruhi kenyamanan pada saat penggunaannya, tapi itu kembali lagi sifatnya subjektif ya, tiap orang berbeda-beda. Yang berikutnya adalah kontrasepsi darurat.
satu-satunya fungsinya adalah menghindari risiko kehamilan tapi sudah terlanjur berhubungannya tanpa alat kontrasepsi tentunya. Salah satu kekurangannya adalah metode ini tidak direkomendasikan untuk penggunaan jangka panjang, jadi ini memang untuk accidental aja ya. Nah, berikutnya yang kita bahas adalah kontrasepsi hormonal. Ini yang paling banyak digunakan nih. Sebenarnya kontrasepsi hormonal ini punya banyak fungsi kesehatan seperti melancarkan siklus haid, menghilangkan jerawat, mengurangi gejala dismenore atau nyeri saat menstruasi, mengatasi PCOS, mengurangi risiko kanker ovarium, menunda kehamilan, dan dapat juga digunakan sebagai kontrasepsi darurat. Tapi semua penggunaannya di atas jangan kamu telan mentah-mentah ya, semuanya harus di bawah supervisi dari dokter. Sedangkan kekurangannya adalah untuk yang pil itu harus diminum setiap hari, tidak boleh lupa. Karena jika lupa maka akan berisiko hamil. Selain itu, kurangnya perlindungan terhadap infeksi menular seksual. Karena masih tetap ada kontak mukosa ya antara organ kelamin lelaki dan perempuan. Selain itu, kontrasepsi ini tidak disediakan gratis sehingga mungkin saja hal ini jadi beban ekonomi untuk beberapa orang. Berikutnya adalah AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Penggunaannya bisa mengurangi menoragi, mengurangi dismenore. Jadi menoragi itu adalah volume haidnya yang terlalu banyak. Salah satu efek sampingnya juga dapat menimbulkan bercak atau spotting, nyeri, dan bisa infertilitas. Nah, untuk metode alami, jika dilakukan benar dan konsisten, sebenarnya ini berfungsi ya. Namun tetap kembali lagi tidak mengurangi risiko terpaparnya infeksi menular seksual. Ya, itu dia tadi pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Bagikan ke semua orang, like videonya jika kamu suka. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan lonceng notifikasi yang ada di sebelahnya, supaya kamu dapat info kalau saya update video terbaru. Follow juga sosial media saya, karena saya sering berbagi info kesehatan di sana. Thank you for watching, see you on the next videos, bye-bye!